Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga kita surahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Karena asbab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah, bisa memeluk agama Islam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia perkara iman. Apabila manusia imannya baik, maka manusia amalnya pun akan baik. Suasana dan keadaan menjadi baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dari langit dan di bumi, sehingga doa-doa kita, doa-doa orang Islam Allah Ta'ala akan kabulkan. Sebaliknya apabila manusia imannya rusak, maka amalnya rusak, suasana dengan keadaan menjadi rusak, dan Allah SWT turunkan ajab musibah dari langit dan dari bumi, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iman letak dalam hati. Hati mempunyai 4 saluran: mata, telinga, pikiran, lisan. Yang terpengaruh ke dalam hati yaitu lisan. Apabila lisan kita senantiasa membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada semua makhluk. Selain Allah, makhluk tidak bisa menciptakan, tidak bisa memelihara, tidak bisa memberikan rezeki. Yang bisa menciptakan, yang bisa memelihara, yang bisa memberikan rezeki kepada manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perkara ini kita ulang-ulang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Penglihatan Allah, pendengaran Allah ini tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada makhluknya, walaupun makhluknya ada tempat yang gelap, Allah maha melihat, maha tahu. Dan Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci, tidak pernah bohong dengan janjinya. Allah janjikan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa. Bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah bisa menciptakan manusia tanpa asbab, bertentangan dengan asbab dan dengan asbab. Kita lihat Allah ciptakan Nabi Adam AS, ada ibu tidak ada bapak. Allah ciptakan Nabi Isa AS, tidak ada ibu tidak ada bapak. Ini bertentangan dengan asbab. Allah SWT ciptakan kita dengan asbab adanya ibu bapak kita. Inilah kuasa Allah SWT. Yang selain Allah tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan seluruh manusia dunia akhirat hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa, makhluk tidak kuasa. Lalu Allah Ta'ala, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ada awal tidak ada akhir. Dunia ada awal ada akhir, akhirnya nanti kiamat. Sedangkan akhirat ada awal tidak ada akhir. Di dunia rata-rata umat Nabi Muhammad umurnya 60-70 tahun.
Allah Ta'ala, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, sedangkan akhirat tempat tinggal kita. Di akhirat ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada sirat, ada surga dan neraka. Kenikmatan surga diumpamakan air masukkan ke dalam laut, kita angkat, ada yang setetes itu kenikmatan dunia, sedangkan laut kenikmatan akhirat. Lalu Allah Ta'ala, panasnya api neraka itu kurang lebih 69 derajat panas api dunia. Setiap satu derajat sama dengan panas api dunia. Kedalaman neraka, kita lemparkan itu batu, itu baru sampai ke dasar neraka kurang lebih 70 tahun, itu kedalamannya. Jadi perjalanan manusia masih panjang. Alam yang sudah kita lewati, alam ruh, alam kandungan. Sekarang kita berada dalam dunia. Suatu saat nanti semua manusia akan masuk ke dalam kubur, alam kubur. Nah, yang menyelamatkan manusia, yang membahagiakan manusia di dunia sementara di atas selama-lamanya, hanya di dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Karena dalam amal ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mengamalkan agama dengan sempurna, maka pasti manusia akan bahagia di dunia dan akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, bahkan para sahabat, mereka telah sukses di dunia akhirat. Jangankan di alam akhirat, di dunia saja telah Allah muliakan, Allah kabarkan mereka bahagia. Itu para sahabat, karena para sahabat telah mengamalkan agama dengan sempurna. Maka bahagia para sahabat ini contoh bagi semua manusia secara masyarakat umum. Karena para sahabat juga dalam segi keperluannya sama seperti kita. Ada yang pedagang, petani, ada yang kuli. Nah, para sahabat telah Allah SWT bahagiakan karena para sahabat mengamalkan agama. Apakah dia pejabatnya seperti Umar jadi khalifah, para sahabat yang pedagangnya. Inilah bahagia orang-orang telah sukses di akhirat, para nabi, para rasul, karena mengamalkan agama yang sempurna. Dan hakikat kekayaan kita orang Islam itu amal agama, sehingga amal-amal agama Allah akan tukar dengan kenikmatan dalam surga. Demi Allah Ta'ala, sebagaimana Allah janjikan dalam ibadah seperti sholat, barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, Allah SWT akan selamatkan 5 alam. Pertama, alam dunia, berkah rezekinya. Di alam yang kedua, alam akhir, alam kubur, selamat dari kubur, sehingga di alam kubur akan bahagia. Di padang mahsyar Allah akan memberikan catatan amal baik pada tangan kanan pada hari kiamat. Di alam yang keempat akan menyeberangkan jemaat sebat kilat. Di alam yang kelima surga tanpa hisab. Ini janji Allah SWT bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana orang bahagia sehingga jadi amal soleh. Maka pentingnya kita amalkan agama. Agama itu seluruh perintah Allah mengikuti cara baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya penting kita beramal ikut Rasulullah SAW. Apabila amalkan agama ikut Rasulullah, sehingga menjadi amal soleh. Demi Allah SWT. Maka pentingnya kita dalam beramal mengikuti kehidupan Nabi SAW. Bagaimana kita makan cara Nabi, tidur cara Nabi, sehingga jadi nilai ibadah. Walaupun mau buang air kecil atau besar, ikut Rasulullah jadi ibadah, jadi amal soleh.
Demi Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita amalkan agama. Dengan mengamalkan agama, manusia hidupnya akan tenang. Karena bahagia Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa kemuliaan manusia ini hanya di dalam agama. Apapun ada hubungan dengan agama Allah muliakan. Keramik ada hubungan agama Allah muliakan. Sehingga orang masuk ke masjid dibuka sendalnya, keramik nantiasa kita cium. Ini karena hubungan agama. Kertas Quran hubungan agama Allah muliakan. Quran simpen di atas. Apalagi manusia, manusia hubungan agama Allah muliakan. Orang kaya pun orang miskin, pejabat atau rakyat, orang terdahulu, para nabi, para rasul Allah muliakan karena amalkan agama. Demi Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita mudah mengamalkan agama dengan sempurna, maka modal utama, dasar utama iman, keyakinan. Apabila kita imannya kuat, meningkat, kemudian agama sempurna. Maka bahagia bagaimana iman di dalam hati kita ini. Kita berusaha sebagaimana para nabi. Bagaimana iman para nabi? Iman tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Suasana sehat, miskin, suasana kaya, miskin, tetap taat kepada Allah SWT. Inilah iman para nabi. Bagaimana kita berusaha juga iman kita sebagaimana imannya para sahabat. Bagaimana sahabat ini imannya kepada Allah sudah menjadikan sifat, tidak berubah. Sifat ini sebagaimana garam, asin, gula, manis, inilah sifat. Bagaimana sahabat ini imannya kepada Allah kan sifat, tidak berubah, tetap. Sahabat dalam hatinya percaya dan yakin kepada Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah Maha Kuasa, Maha Kaya. Inilah iman para sahabat. Yakin bahwa selain Allah ini makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya iman kita dalam hati ini tetap tidak berubah sebagaimana para sahabat, sehingga dengan iman kita kuat tetap, sehingga kita akan mudah beramal soleh. Yang disebut amal soleh ini kehidupan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah SWT, maka penting kita ikut kehidupan Rasulullah SAW, sehingga ada janji Allah, janji Nabi. Allah janjikan yang lebihnya, katakan ya Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, maka Allah akan mencintaimu, menyayangi dan mengampuni dosa-dosamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita hidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita sehari-hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala, inilah amal agama yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Jadi tempat mengusahakan agama, amal soleh di dunia, tempat mengusahakan dunia dalam di dunia, dan tempat mengusahakan akhirat juga di dunia. Habis Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh yang paling penting setelah iman salat. Salat ini amal soleh luar biasa. Karena perintah-perintah yang lain, zakat, puasa, haji ini melalui wahyu, sedangkan salat tidak. Salat ini langsung Allah SWT angkat Rasulullah SAW ke langit sehingga diberi hadiah berupa salat. Salat ini sarana untuk mendatangkan qudratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Para sahabat dulu ada masalah-masalah dunia pun dengan sholat diselesaikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala global non politik yang berfokus pada maka sahabat ada masalah, kebunnya kering, sholat, doa, sehingga Allah turunkan hujan. Dipraktikkan oleh Nabi selama masa hidup Nabi Muhammad. Maka anu bahagia Dan khususnya dalam hal ini contoh buat kita, bagaimana kita ada masalah-masalah pun kita doa, meminta, mengharap pada Allah Ta'ala yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan menjalankan sholat. di Masjid Nurul Iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagaimana sholat untuk laki-laki berjamaah, yaitu melakukan dakwah dari rumah ke rumah. Bagaimana supaya sholat kita ini lurus diterima oleh Allah Ta'ala, maka memakai ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu mana perintah larangan Allah. Dengan ilmu kita akan tahu mana perintah Allah yang segerakan dan mana perintah Allah yang harus ditunda. Misalnya kita mencari nafkah, kerja, berdagang, bertani di pabrik. Tatkala kita kerja di pabrik, datangi perintah Allah yang besar, sholat, maka kita tunda dulu kerjaan dunia kita akan menuju perintah Allah yang besar, itu sholat. Inilah dengan pentingnya ilmu, dengan ilmu kita akan tahu. Maka pentingnya kita mencari ilmu agama. Maka yang harus kita cari ilmu agama ini dua garis besarnya, ilmu fadhil masail. Ilmu fadhil hidupkan taklim di masjid dan rumah supaya kita semangat beramal dan tambah yakin berjanji-janji Nabi. Bagaimana ilmu masailnya? Kita bertanya kepada ulama. Bagaimana cara-cara ibadah yang baik, baca Al-Quran yang baik. Dan Allah SWT dan kedudukan mencari ilmu seperti sholat. Kita laksanakan sholat pahala, dilaksanakan dosa. Jadi kita nuntut ilmu, kita laksanakan pahala, dilaksanakan dosa. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Keuntungan ilmu, barang siapa yang belajar sebab ilmu lebih sunat 1000 rakaat. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ilmu, Allah mudahkan hanya menuju surga. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana senantiasa kita ingat kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan berzikir hati diri tenang. Perbandingan orang berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir di sisi Allah seperti orang hidup, dan orang yang orang tidak berzikir seperti orang mati. Maka penting kita mengingat Allah, baca Al-Quran. Satu huruf dibaca kitab Allah, Allah akan berikan 10 hasanah kebaikan. Alif lam mim dengan 30 kebaikan. Maka hak Al-Quran setahun dibaca 2 kali. Hak Al-Quran hatam setahun 2 kali. Maka pentingnya kita membaca tasbih tanda cinta kepada Allah. Barang siapa membaca subhanallah, Allah tanamkan satu dalam surga. Penting kita doa-doa masnuna, mau makan pakai doa, mau tidur pakai doa. Hari bahagia bagaimana kita disamping hubungan dengan Allah baik, maka kita yang hablum minas harus baik, harus saling membantu orang-orang Islam. Karena barang siapa yang membantu sesama muslim, maka Allah akan membantu sesama dunia akhirat. Senyum di depan saudara adalah sedekah. Maka penting kita hormati lebih tua, hargai sesama, muliakan ulama, dan sayangi yang muda. Bagaimana kita kerjakan semua amal ini dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima amal seorang secara ikhlas. Karena Allah Ta'ala, bagaimana kita ibadah sudah ikhlas. Kita juga orang Islam, semua orang Islam yang telah mengucapkan la ilaha illallah ini mempunyai kewajiban dan tugas yang sama. Apa kewajiban kita? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua itu dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Ta'ala. Apabila dua kita kerjakan ibadah dan dakwah, maka berhak kita menjadi umat yang terbaik.
umat yang istimewa, umat yang mana masuk surga lebih dulu daripada umat yang lain. Kalau umat yang lain, umat Nabi Musa, ini hanya punya kewajiban ibadah saja. Sedang umat Rasulullah itu punya kewajiban ibadah dan dakwah. Hari bahagia dakwah ini penting, fardu ain. Setiap orang harus dakwah untuk perbaikan iman, amal, usul akhlak, kembali mempraktikkan Islam sebagai dan dakwah cara Nabi Muhammad SAW selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Maka penting kita dakwah ini, ritual, kita buat dakwah dan perilaku libatkan juga istri-istri kita, tablik yang ada di Kabupaten Tangerang. karena kita ini ya, nikah ini maksud tujuan nikah ini untuk kerjasama dalam amar ma'ruf, saling mengajak kebaikan, kerjasama dalam sholat, zakat dan taat kepada Allah dan Rasul. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting dengan dakwah dibuat, agama akan hidup. Hari ini orang Islam kebanyakan krisis iman, rusaknya iman. Bagaimana orang Islam supaya imannya baik? Tidak ada cara lagi, tidak ada cara lain. Harus kita buat dakwah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dakwah orang Islam Allah akan tolong, barang siapa agama Allah akan bantu. Dan wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman. Maka tidak cara lain untuk menguatkan iman, meningkatkan iman bagi iman hanya dengan dakwah. Maka bahagia. Jadi agama ini penting, usaha atas agama lebih penting. Gula ini penting, namun usaha gula ini penting, pabrik gula lebih penting. Ada gula, ada pabriknya akan habis lambat laun. Ada gula, pabrik yang tidak akan hidup. Ada ibadah, tidak ada dakwah lambat laun, maka ibadah lambat laun akan rusak, ibadah akan berhenti. Tetapi ibadah dan dakwah, hidayah tersebar, orang-orang Islam banyak dapat hidayah. Maka bahagia pentingnya kita menjalankan dakwah. Dakwah ini mudah mengajak, mudah menyenangkan, pahalanya besar. Satu kata dakwah, satu ibadah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini agama seperti bis mogok. Di dalam bis penumpangnya banyak, petani, pedagang, polisi. Tatkala mogok yang mendorongnya ustaz saja lama hidupnya, atau polisi saja. Bagaimana cara cepat-cepat semua turun, dorong maka cepat hidup. Hari ini banyak orang Islam mogok ke masjid, mogok mencari ilmu, mogok silaturahmi. Kalau yang mengajaknya hanya ustaz saja akan lama, atau polisi. Bagaimana cepat-cepat semua petani, pedagangnya? Maka harus dakwah mengajak. Insyaallah Pak ya. Tentu saja benaran dari Allah, salahnya bukan saya. Semuanya masuk subhanallah